hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya, merupakan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi merupakan elemen akhir pertama dari manajemen strategi, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Agar evaluasi dan pengawasan, manajemen harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan tidak bias dari orang-orang bawahannya yang ada dalam hierarki perusahaan. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan adanya evaluasi strategi perusahaan. Yang pertama, ada menilai efektivitas, yaitu membantu perusahaan menilai sejauh mana efektivitas sebuah proyek atau program. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya, membantu perusahaan memastikan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ada menilai strategi, yaitu membantu perusahaan menilai apakah strategi yang dijalankan memberikan nilai tambah, meningkatkan pangsa pasar, atau memperkuat posisi kompetitif. Yang keempat, membuat keputusan, membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat agar tetap kompetitif di pasar. Yang kelima, menentukan kemajuan, membantu perusahaan mengetahui kemajuan program atau progres, dapat mengambil tindakan atau koreksi yang diperlukan. Oke, sebentar. Coba balik ke slide pertama. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa di dalam melakukan strategi, ketika kita sudah tahu waktu kita belajar di mana strategi itu memerlukan adanya proses. Nah, proses ini seperti yang pernah saya gambarkan adalah bentuk langkah bagaimana strategi ini akan disusun menjadi upaya yang dinamakan perumusan strategi. Nah, dalam perumusan strategi berarti evaluasi ini sudah mencapai tahapan yang di sini. Nah, tahapan di sini apa? Yaitu tahapan terakhir dari apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap penerapan nilai strategi. Nah, dalam penerapan nilai strategi nanti akan dilihat sejauh mana pencapaian terhadap keberhasilan dalam strategi. Nah, pencapaian terhadap keberhasilan strategi ini perlu dibandingkan dengan apa? Dengan melihat tujuan, dengan melihat sasaran, dan dibandingkan dengan nilai realisasinya. Nah, nilai realisasinya ini apa? Yaitu berbicara sejauh mana tujuan dan sasaran atau perencanaan yang disusun sesuai enggak dengan kenyataannya, sejauh mana pencapaiannya, sejauh mana diwujudkannya atau diimplementasikan. Nah, untuk itulah perlu dilakukan upaya, yaitu apa? Perusahaan melakukan evaluasi. Evaluasi ini artinya meninjau kembali sejauh mana pencapaian keberhasilan terhadap penerapan strategi yang tentu akan membawa perubahan dalam organisasi. Nah, perubahannya apa? Yang pertama, bahwa dengan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap kinerja. Nah, sejauh mana sih pencapaian terhadap kinerja perusahaan atau organisasi? Dalam hal apa? Pertama, bisa peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan terhadap inovasi. Yang ketiga, peningkatan terhadap nilai kapasitas produksi. Yang keempat, peningkatan terhadap nilai keuntungan. Yang kelima, peningkatan terhadap nilai penjualan. Yang keenam, sejauh mana peningkatan terhadap nilai kemampuan bersaing. Nah, pencapaian kinerja ini akan dievaluasi, dilihat kembali sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Nah, tentu untuk pencapaian kinerja ini apa? Nah, untuk dapat melihat berarti perusahaan membutuhkan informasi. Nah, informasi yang diketahui untuk dapat digunakan apa? Sebagai analisa.
melakukan tinjauan, pengkajian sejauh mana pencapaian-pencapaian tersebut yang telah diupayakan oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan juga nanti dalam hal melihat evaluasi kinerja, dia juga membandingkan dengan sumber daya organisasi, saya singkat SDO. Nah, sumber daya organisasinya apa? Dia melihat sejauh mana, pertama, kekuatan finansial atau anggaran. Sejauh mana sih anggaran ini mampu digunakan oleh perusahaan secara optimal dalam menciptakan strategi untuk memenangkan persaingan. Nah, anggaran ini nanti dilihat apakah nanti anggaran itu ketika dialokasikan sudah benar atau tidak. Jangan-jangan nanti anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan penempatannya. Nah, oleh sebab itu dilihat dari sumber daya organisasi berupa kekuatan finansial. Seperti anggaran yang diberikan sudah belum digunakan secara optimal dalam hal melaksanakan atau menerapkan nilai strategi. Yang kedua apa? Melihat SDM-nya. Nah, apa ini SDM-nya? Sumber daya manusianya. Sejauh mana sih sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan? Pekerjanya, manajernya, atau karyawannya. Sejauh mana mereka mendukung terhadap strategi? Dalam hal apa? Dalam hal kemampuannya, keterampilannya, lalu penguasaan teknologi, lalu wawasan serta pengetahuan dalam bekerja, nah, ini akan dievaluasi sejauh mana bahwa sumber daya manusia yang ada dalam sumber daya organisasi ini mendukung dalam nilai strategi. Nah, oleh sebab itu ini akan dilihat dalam kemampuan, keterampilan, penguasaan teknologi, wawasan, maupun pengetahuan dalam bekerja. Nah, nanti perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap apa? Prestasi kerja. Sejauh mana prestasi kerja yang sudah diupayakan oleh karyawan atau manajer dalam mendukung nilai strategi yang akan diterapkan perusahaan. Nah, perusahaan akan menilai nih, sejauh mana kemampuan mereka, keahlian mereka. Kalau keahliannya masih rendah, Pak, misalnya, apa yang perlu dilakukan? Berarti dalam menerapkan nilai strategi, perusahaan harus meningkatkan. Nilai apa meningkatkan? Nilai pelatihan dan pengembangan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dalam hal menilai terhadap pencapaian kinerja selain informasi, sumber daya organisasi, berupa finansial dan sumber daya manusia, juga melihat bagaimana fungsi bisnis. Nah, fungsi bisnis ini sudah dioptimalkan nggak yang dilakukan oleh perusahaan sejauh dalam peningkatan nilai kinerja. Dilihat dari apa? Pertama, unsur marketingnya. Nah, sejauh mana nih unsur marketing bekerja secara efektif? Untuk apa, Pak? Memasarkan produk pertama, mengkomunikasikan produk. Yang ketiga, menciptakan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mendorong kesetiaan konsumen. Yang kelima, bagaimana konsumen selalu dimanjakan terhadap berbagai produk yang berkualitas. Nah, ini marketing dilihat bagaimana fungsinya. Sudah efektif belum dalam mendukung nilai strategi perusahaan. Nah, lalu apa lagi? Melihat dari unsur produksinya. Bagaimana unsur produksinya? Dalam kemampuan menghasilkan barang, seperti misalnya organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang IT, menghasilkan ini laptop, maka perusahaan harus meninjau nih kemampuan produksinya dalam mendukung strategi, dilihat kualitasnya bagaimana. Lalu dilihat tampilan layarnya seperti apa. Lalu berapa memorinya, berapa kapasitas hard disknya, berapa core yang digunakan, Intelnya dan lain sebagainya. Nah, ini semua harus diperhatikan dalam produksi. Lalu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laptop ini berapa banyak untuk memenuhi permintaan dalam melihat kapasitas produksi. Nah, ini juga diukur. Nah, untuk itu fungsi daripada bisnis berupa produksi nggak boleh diabaikan. Nah, selanjutnya apa? Melihat daripada fungsi bisnis, yaitu keuangan atau finance. Bagaimana keuangan perusahaan mendukung nggak?
Misalnya contoh perusahaan untuk menghasilkan laptop ini, anggarannya tersedia nggak dalam kegiatan produksi untuk mendukung strategi? Lalu kalau perusahaan ingin menghasilkan berbagai macam jenis laptop, berbagai tipe, dan berbagai merek, anggarannya tersedia nggak? Lalu dalam produksi, sudah nggak perusahaan mendukung terhadap mesin-mesin produksi yang digunakan, yang perlu dialokasikan sejumlah dananya? Nah, ini juga harus dilihat untuk mendukung kegiatan produksi. Berapa besarnya kekuatan nilai aset perusahaan? Nah, untuk nanti mendukung kegiatan strategi dalam hal apa? Memenangkan persaingan, meningkatkan kinerja, mendorong produktivitas, nilai keuntungan, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, dilihat asetnya. Nah, seberapa besar nilai asetnya? Mendukung atau tidak terhadap bentuk apa? Kekayaan perusahaan atau organisasi. Nah, ini perlu dilihat dalam hal strategi terhadap fungsi daripada bisnis. Nah, lalu apa lagi? Dilihat dari lead banknya. Nah, lead bank ini berbicara apa? Yaitu sejauh mana perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Mendapatkan informasi yang berguna. Dalam hal apa? Meningkatkan kemampuan bisnisnya supaya perusahaan menciptakan terobosan-terobosan yang baru dalam memenangkan persaingan. Nah, sama seperti misalnya contoh perusahaan, saya ambil perusahaan Apple. Nah, bagaimana perusahaan Apple bisa mengembangkan terhadap berbagai produknya yang terus-menerus berinovasi? Nah, jawabannya bisa terletak pada lead banknya, lembaga penelitian dan pengembangan yang selalu mendapatkan informasi berupa bagaimana menciptakan inovasi terhadap produk yang tentu memenuhi kepuasan daripada konsumen. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam mendukung strategi. Nah, selanjutnya ketika fungsi bisnis ini diperhatikan, baru selanjutnya ada SDM-nya. Nah, sumber daya manusianya gimana? Sudah gak berperan efektif? Oleh sebab itu sumber daya manusia perlu dikelola. Tidak boleh mendapatkan sumber daya manusia secara asal dan sembarangan. Dilihat dulu dimulai dari rekrutmennya bagaimana, seleksinya. Nah, oleh sebab itu perlu dikelola pemberian kesejahteraannya, pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya agar sumber daya manusia ini berkompeten. Untuk apa nih? Mendukung nilai strategi dalam perusahaan. Nah, setelah fungsi bisnis, perusahaan juga harus memperhatikan apa? Lingkungan. Nah, sejauh mana lingkungan mempengaruhi terhadap implementasi strategi? Perlu dievaluasi lingkungannya. Dilihat dari lingkungan internal yang ada dalam perusahaan maupun lingkungan eksternalnya di luar perusahaan. Seperti apa? Persaingan, lalu keadaan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah nanti setelah ini diketahui, perusahaan melakukan evaluasi di mana ada pertemuan atau boleh dikatakan rapat besarlah perusahaan antara pemegang saham, direktur, para manajer, dan juga para karyawan yang terlibat dalam strategi akan dilakukan rapat pertemuan besar yang tujuannya membahas mengenai strategi. Dibukalah berbagai data, nanti manajer akan mempresentasikan sejauh mana keberhasilannya, apa tantangannya, apa kendalanya yang belum mereka capai. Sehingga pada saat rapat besar itu, nanti direktur utama dan pemilik usaha bisa mengetahui, oh ternyata perusahaan saya ini ada beberapa hal yang belum dicapai. Nah, sehingga dari evaluasi ini, perusahaan bisa nanti pada periode yang akan datang, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai strategi agar pada tahun berikutnya strategi itu bisa tercapai dalam tujuan dan sasaran. Nah, nanti dirapatkan, biasanya kan rapat besar 1 tahun sekali tuh. Nah, perusahaan ada yang perusahaan di dalam perusahaan, ada yang di puncak misalnya, di luar kota nyewa sampai 3 hari, 4 hari atau 5 hari di villa yang tujuannya nanti membahas mengenai ini strategi perusahaan. Nanti setiap manajer akan presentasi, coba bagian keuangan, bagaimana nilai kinerja keuangan kita, bagaimana utangnya, piutangnya,
Ada gak yang belum terbayarkan dan lain sebagainya. Nah, supaya bisa mengetahui kekuatan kinerja keuangan bagaimana yang nanti untuk mendukung strategi perusahaan pada periode yang akan datang. Nah, untuk itulah maka diperlukanlah nilai strategi. Supaya nanti keputusan dalam strategi pada periode yang akan datang bisa efektif untuk apa? Menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan. Nah, perubahan lingkungan bisnis dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, coba diklik. Nah, nantinya bahwa ketika evaluasi itu dilakukan, evaluasi bukan sekedar evaluasi, tapi evaluasi harus memiliki nilai yang berarti atau value. Nah, nilai yang berarti ini apa? Yaitu memberikan suatu nilai manfaat atau kegunaan dari maksud dan tujuan mengapa evaluasi strategi itu diperlukan. Nah, yang pertama apa? Ini manfaatnya. Yaitu manfaat dan keuntungan adanya evaluasi strategi, yaitu menilai efektivitas. Efektivitas ini apa? Menilai sejauh mana nilai optimalisasi perusahaan. Dalam hal apa? Banyak. Optimalisasi perusahaan dalam hal pertama, sejauh mana perusahaan sudah meningkatkan nilai revenue-nya. Nah, ada yang tahu revenue? Nah, yang kedua, menilai dari tingkat profitnya. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, menilai efektif sangat berguna sejauh mana pengoptimalan perusahaan untuk mendukung setiap kegiatan bisnis. Nah, terhadap program yang telah ditetapkan. Untuk menilai apa nih? Peningkatan penjualan bagaimana? Keuntungannya seperti apa? Produktivitas dalam menghasilkan produk seperti apa? Bagaimana pertumbuhan perusahaan? Seperti peningkatan kemampuan daya saing, peningkatan fungsi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua apa? Ini dia, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana tenaga kerja, atau saya sering singkat dari SDM, ini dimaksimalkan. Berupa apa? Kemampuan, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan serta wawasan. Dan wawasan dalam bekerja. Nah, ini perlu dioptimalkan. Caranya bagaimana, Pak? Berarti caranya adalah nanti bagaimana untuk bisa memaksimalkan sumber daya manusia. Nah, peningkatan terhadap peran daripada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini harus dioptimalkan. Untuk apa? Ini mengelola sumber daya manusia untuk bisa memastikan ini penggunaan sumber daya agar optimal. Nah, terhadap apa? Sumber daya manusia salah satunya. Melalui pelatihan, melalui pengembangan, peningkatan nilai karir, kesejahteraan, motivasi bekerja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa? Memastikan penggunaan sumber daya. Nah, selain SDM apa? Marketingnya tadi yang saya katakan. Bagaimana marketing ini dioptimalkan? Nah, seperti apa penggunaan digital marketing, komunikasi pemasaran, promosi bagaimana, distribusi seperti apa, inovasi produk seperti apa, penggunaan nilai, penetapan nilai harga, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Finance. Jangan lupa keuangannya. Nah, memastikan penggunaan sumber daya keuangan. Seperti apa? Buat laporan kinerja keuangan.
Nah, kalian kan udah belajar akuntansi. Nah, dimulai dari laporan rugi laba, laporan nilai kas, lalu laporan mengenai jurnal umum, nah, lalu posting, lalu buku besar, dan lain sebagainya. Nah, finance ini perlu dioptimalkan untuk memberikan laporan-laporan mengenai pengelolaan kinerja keuangan perusahaan. Sejauh mana pengelolaan kinerja keuangan ini sudah dioptimalkan, yang nantinya perlu dialokasikan secara tepat untuk mendukung kegiatan daripada strategi. Nah, tentu harus dinilai. Misalnya contoh, bagian marketing dikasih nih anggaran selama 1 tahun. Katakanlah perusahaan besar kayak Honda, anggarannya besar, katakan 900 juta atau 1 M lah katakan. Nah, nanti perusahaan harus menilai nih, anggaran 1 M ini sejauh mana keberhasilannya. Nah, jangan sampai nggak sesuai, anggarannya besar 1 miliar, tapi pencapaian keberhasilannya rendah. Nah, untuk itu perlu untuk memastikan penggunaan sumber dayanya secara efektif. Nah, selain finance apa? Production-nya bagaimana? Nah, production harus bisa dipastikan dalam penggunaan sumber daya, seperti bahan bakunya sudah digunakan nggak secara optimal. Kalau industri tekstil bagaimana? Seperti benang. Nah, mampu nggak benang itu dikelola dengan baik untuk menghasilkan berbagai jenis pakaian yang dibutuhkan oleh konsumen, baik untuk pakaian orang dewasa, anak-anak, remaja, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan bahan bakunya sudah dioptimalkan belum? Lalu dilihat apa lagi? Proses produksinya. Bagaimana proses produksinya sudah dilakukan dengan baik gak? Sesuai dengan sistem, penerapan kebijakan, dan juga peraturan atau standar operasional. Nah, ini harus dilihat supaya terawasi dengan baik. Jangan sampai produksinya asal-asalan. Perusahaan udah keluar biaya besar untuk misalnya salah satunya beli bahan baku, katakanlah benang, tapi nggak dioptimalkan dalam hal menghasilkan produk pakaian. Nah, misalnya industri tekstil, saya ambil contoh. Lalu dalam produksi ini apa? Penggunaan sumber daya harus dilihat dari kapasitas mesin. Nah, perusahaan harus melihat kapasitas mesinnya. Nah, seperti bagaimana mesin-mesin produksinya sudah dioptimalkan belum? Dan mesin-mesin produksi jangan lupa, namanya mesin harus diremajakan. Seperti apa? Maintenance, dirawat. Nah, supaya kegiatan produksi berjalan lancar. Lalu apalagi? Namanya mesin, ada juga namanya teknologi, ada teknologi atau teknologi itu usang. Dalam arti sudah ketinggalan zaman. Nah, sehingga perlu diperbarui dengan membeli teknologi yang baru atau mesin produksi yang baru. Agar kapasitas produksinya semakin mendukung sesuai dengan permintaan dari konsumen. Nah, ini harus diperhatikan juga produksi. Jangan sampai mesin yang sudah tua, udah nggak layak pakai, mesin di era tahun 80 masih digunakan tahun 2023. Nah, lalu perusahaan memaksa lagi supaya keuntungan naik 40%. Gimana mungkin naik? Kalau mesin produksi tahun 80 masih digunakan 2023, harusnya kan itu sudah diremajakan, diganti dengan mesin produksi yang baru. Nah, ini dia. Sehingga diperlukanlah perhatian terhadap penggunaan sumber daya. Nah, baru selanjutnya menilai strategi. Nah, menilai strateginya sudah sesuai gak? Contoh misalnya, perusahaan salah satu laptop, katakanlah laptop ini, mereknya Acer misalnya contoh. Nah, Acer itu menerapkan strategi berupa strategi yang bersifat produksi. Misalnya produksinya secara umum berdasarkan produk kebutuhan pokok sehari-hari atau toiletries. Nah, toiletries. Nah, produknya secara umum atau bahan baku. Nah, dipasarkan di pasar-pasar tradisional, harganya murah atau bersaing. Nah, kira-kira pas enggak? Ya tidak. Nah, strategi itu harus disesuaikan juga terhadap nilai produk. Karena laptop itu strateginya adalah teknologi IT, dia mengandalkan kemajuan teknologi informasi, berarti apa? Strateginya harus memiliki
valuable, yaitu nilai yang dinilai berkualitas atau lux. Seperti namanya kita mau memasarkan laptop, berarti apa? Nggak boleh sembarangan tempatnya. Nilai dulu tempatnya harus bagus. Di mall-mall, nah kalau perlu di mall besar, setelah itu di tempat-tempat strategis seperti di Sudirman misalnya, Tamrin, nah dan lain sebagainya. Lalu promosinya juga harus dilakukan dengan cara lux atau khusus yang memiliki nilai valuable, seperti menggunakan digital marketing, nah dan lain sebagainya. Nah, menilai strategi itu penting juga supaya melihat sejauh mana keberhasilan yang dicapai perusahaan dan melihat apakah strateginya sudah cocok belum sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, seperti contoh misalnya BMW menghasilkan salah satu produk yaitu mobil mewah. Apakah pantas dalam hal menilai strategi produk mobil mewah dipasarkan di pasar tradisional, dijajakan di kaki lima? Udah dijajakan kaki lima, pedagangnya pakai celana pendek segini, nah sambil ngupil lagi misalnya, jagainnya. Kira-kira dalam menilai strateginya pantas gak? Enggak, karena kenapa? Produknya produk mewah. Nah, segmen pasarnya untuk kalangan menengah atas, berarti apa? Dikemas dengan cara yang terbaik, seperti showroomnya harus terlihat lux, ber-AC. Nah, kalau perlu dibuka dengan pelayanan yang baik. Kalau perlu ada yang jaga pintu di depan, bila ada konsumen datang dengan sigap langsung buka pintu. Lalu apalagi datang, tempat ruang tunggunya terlihat bagus, sofa-sofanya terlihat menarik. Nah, ada ruang tunggu untuk baca, untuk bermain anak, kalau perlu ditambah lagi dengan wifi dan lain sebagainya. Supaya kenapa nih? Menilai strateginya sudah sesuai, baik. Nah, dalam upaya memenangkan persaingan sesuai dengan nilai terhadap produknya. Nah, selanjutnya apa? Nih, keputusan. Artinya dalam strategi perlu keputusan yang tepat. Tepatnya apa? Sudah sesuai gak dengan kondisi keadaan sekarang ini? Contoh misalnya, kita kan pernah menghadapi COVID. Nah, ketika COVID itu dibatasi ruang gerak terhadap kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan bisnis, ketika perusahaan menerapkan strategi ingin meningkatkan nilai produksi, kira-kira sesuai gak tuh? Nah, tidak, namanya COVID lagi dibatasi kegiatan sosial dan bisnis, berarti keputusannya tidak tepat. Oleh sebab itu, dalam strategi perlu dievaluasi keputusannya. Bagaimana? Sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan bisnis yang terjadi. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Ini dia menentukan kemajuan. Nah, bagaimana kemajuan? Seperti di era sekarang ini. Nah, dulu kegiatan pemasaran marketing lebih banyak mengandalkan iklan di media cetak, televisi. Contoh, nggak tahu kalau zaman kalian merasakan nggak pada saat RCTI ada film layar emas, iklannya bisa 20 menit tuh. Lalu ada film-film zaman dulu seperti Mike Gapper, Airwalk, nggak tahu zaman kalian ngerasain nggak Airwalk, film mobil bisa ngomong, Kid Reader. Nah, itu kan iklannya sangat banyak. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, nah sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengiklankan atau sedikit anggaran dialokasikan untuk promosi di media elektronik seperti di berbagai stasiun televisi. Kenapa sekarang lebih banyak perusahaan mengalokasikan dananya dalam hal pemasaran, difokuskan lebih banyak di digital marketing. Nah, contoh, banyak perusahaan mengiklankan di Facebook, di Line, di Twitter, di Instagram, lalu di YouTube, di web, iklan baris. Nah, sekarang jarang perusahaan atau sedikit menganggarkan untuk iklan di televisi atau di media cetak seperti di majalah, koran. Nah, kenapa? Karena perkembangan zaman. Sekarang orang malas atau sangat sedikit konsumen
nonton TV. Ngapain nonton TV? Sekarang udah ada Netflix kok. Sebulan cuma standar bayar 150.000 atau 250.000. Nah, tinggal bisa menikmati film-film yang sedang tren. Nah, daripada nonton televisi, filmnya itu-itu aja. Indosiar, Netel, isinya sinetron yang selalu isinya itu. Yang ajab melulu, ajab ilahi, nanti dikubur susah lah, sempit lah, dan lain sebagainya. Nah, pasti kan membosankan. Pencet SCTV, Indianya, filmnya India melulu. Nah, mau sedih, mau senang, taman diputerin aja tuh sambil nyanyi. Nah, kan membosankan bagi konsumen. Nah, buka Antv, isinya cuma itu, diuber-uber hantu. Nah, saya melihat daerah sini ada aura negatif dan lain sebagainya. Nah, itu kan jelas-jelas membosankan konsumen. Nah, untuk itu konsumen ya udah ada hal yang memberikan kepuasan berupa media sosial, makanya sekarang banyak konsumen lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan menonton televisi. Nah, perubahan inilah harus diketahui dalam hal melakukan strategi seperti pemanfaatan media sosial untuk melakukan promosi dalam bentuk digital marketing. Nah, lalu apa lagi? Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi itu persaingan semakin ketat, kompetitif. Dulu kan melayani komplain konsumen kan melalui telepon. Nah, sekarang tidak lagi, karena dengan adanya persaingan semakin ketat, perusahaan sudah menyiapkan web. Nah, di situ ada menu tersendiri yang tinggal diklik untuk memberikan layanan kepada komplain konsumen, misalnya terhadap produk dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ini kemajuan teknologi yang membantu perusahaan atau mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Nah, dalam hal ini kira-kira berdampak gak dalam kehidupan sehari-hari sekarang? Kira-kira dampak dalam kemajuan teknologi, yaitu apa dampaknya? Pertama, dampaknya apa? Lebih sulit. Nah, era sekarang lebih sulit mencari pekerjaan. Nah, apa buktinya? Kita lihat aja buktinya. Dulu di era tahun 90, itu tamatan SMP masih bisa kerja, minimal jadi satpam, buruh pabrik, nah lalu jadi supir dan lain sebagainya. Nah, sekarang nggak bisa. Nah, tamat minimal satpam, buruh pabrik, supir, sekarang minimal SMA. Nah, berarti kan dengan adanya perubahan teknologi, nah meningkat mencari pekerjaan jauh lebih sulit. Belum lagi apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang yang digantikan teknologi, seperti sekarang kita lihat di mall. Tukang parkir udah dikit. Tukang parkir semakin menurun. Paling juga tukang parkir 1, 2, 3 cuma ada di lokasi tertentu untuk menjaga depan pintu gate doang. Kalau pintu gate bermasalah, paling nanti yang bawa motor mobil tinggal signal hand, angkat tangan. Tolong dong nih, udah di tapping, kartu kok nggak bisa buka-buka. Nah, paling petugasnya cuma 1, 2, 3, atau 4. Nah, berarti apa? Kebutuhan tenaga kerja semakin menurun. Lalu apa lagi? Nah, seperti penjaga tol. Kita lihat penjaga tol sekarang sedikit. Nah, sudah digantikan dengan penjaga pintu tol atau gate yang sistemnya otomatis, yang berbayar dengan e-tol. Nah, akhirnya apa? Tenaga kerja penjaga tol sudah berkurang, paling cuma ada 1, 2, paling banyak 5 lah. Kalau dulu kan banyak, mereka harus berganti shift. Nah, mereka sekarang cukup sedikit. Karena kenapa? Paling mereka hanya mengatasi kalau pintu gate otomatisnya sedang rusak, error, atau sistemnya tidak bekerja, baru mereka turun. Nah,
Untuk apa? Mereka perlu dipekerjakan untuk siap siaga nih kalau pintu gate otomatisnya rusak. Nah, apa dampak kemajuan teknologi informasi selain mencari pekerjaan yang sulit? Nah, kedua, tingkat daripada kemampuan dan keterampilan ini semakin dibutuhkan, ditingkatkan. Nah, contohnya apa? Dulu di era tahun 2000, orang bekerja hanya dituntut untuk memiliki kemampuan Microsoft Office. Seperti Excel, PowerPoint, Word, dan lain sebagainya, sudah diterima bekerja. Sekarang enggak. Sekarang harus ditambah dengan penguasaan media sosial, penggunaan secara optimal, baik untuk Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalau enggak menguasai teknologi sekarang hanya cuma Microsoft Office, susah. Bahkan perusahaan ada yang menuntut, selain penggunaan media sosial, bagaimana bisa video editing. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi nih? Kemajuan menentukan kemajuan, apa dampaknya selain daripada sulit mencari pekerjaan, dituntut kemampuan keterampilan semakin tinggi, apalagi sekarang ini dampaknya. Nah, dampaknya apa? Persaingan yang semakin ketat. Nah, kita lihat tuh contoh berita yang viral di media sosial, yaitu orang yang hanya melamar kerja seblak aja menjadi penjaga cuma restoran seblak tuh 3.000 yang melamar. Nah, bagaimana tingkat persaingan yang semakin ketat? Padahal cuma tukang seblak loh. Nah, apalagi pekerja dibuka jadi manajer atau personalia, jangan-jangan sampai 20.000 kali atau 50.000 ngelamar. Yang dibutuhkan cuma sedikit, misalnya 5 orang. Nah, yang dibutuhkan misalnya 5 orang. Dia harus bersaing, berarti 5.000 yang melamar banding 5, berarti 1 banding 1.000 nih. Nah, lalu apa lagi nih dampaknya dari kemajuan teknologi? Kira-kira nilai persaingan semakin ketat, kemampuan keterampilan dibutuhkan, mencari pekerjaan jauh lebih sulit. Lalu apa lagi nih kalau nggak siap? Apalagi dampak terhadap kemajuan? Ya? Nah, perekonomian kenapa? Boleh diceritakan? Kalau misalkan itu kan berkurangnya pekerjaan, terkadang kan kayak majunya kayak teknologi susah juga yang mendapatkan pekerjaan gitu. Oke, berarti apa? Tingkat perekonomian juga semakin ketat juga nih. Nah, sekarang kita hadapi inflasi yang semakin tinggi, lalu nilai tukar kita semakin melemah. Nah, berarti kalau udah seperti ini apa? Mau nggak mau biaya hidup semakin mahal. Nah, kita siap gak menghadapi hal tersebut dari kemajuan teknologi? Seperti apa biaya hidup? Contoh yang gampang lah, sederhana. Punya uang 10.000. Nah, bagi yang di sini mahasiswa yang hobi rokok, zaman dulu 10.000 udah bisa beli mil. Coba sekarang 10.000 nggak dapat. Nah, satu bungkus sudah 33.000 ya. Nah, ini dia. Lalu contoh yang lain apa? Yang wanita yang sering mempersolek diri, nah ke salon, pedicure, catok lah, dan segala macam teman-temannya. Nah dulu ke salon, nah uang 80.000 udah dapat paket semua lengkap.
Nah, perawatan sekarang minimal 200 atau 250. Nah, contohnya lagi apa? Contoh biaya buku. Dulu waktu saya kuliah di era tahun 2000, biaya buku tuh, buku yang tebel-tebel segini harganya masih 80.000. Nah, coba sekarang kalian datang deh ke Gramedia, buku yang tebel segini nih yang 200 halaman, 300. Zaman dulu saya kuliah tahun 2000 masih 80.000. Nah, kalau bajakan buku tebel yang dijual di Senen dan Kuitang itu masih 50.000. Nah, sekarang buku yang tebel 80.000 yang dari cetakan aslinya dulu harga 80.000, sekarang bisa 200 tuh buku yang tebel-tebel. Nah, kalau yang bajakan tuh yang kertasnya cuma kertas tipis yang dijual di Senen itu udah tinggi, udah 100 lebih, 150. Nah, ini dia yang buku tebel 200 halaman, 300. Nah, oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi. Yang pertama ada konsisten. Langkah pertama ada menilai konsisten strategi perusahaan. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik antara arah dan tujuan strategis yang diumumkan. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama menyangkut operasi internal, termasuk pengadaan, pemasaran, penjualan, operasi dan layanan, bergantung pada alokasi sumber daya. Kedua, fungsi internal juga konsisten dengan